Soal sumatif akhir bahasa Indonesia kelas 5 semester 1 Kurikulum Merdeka. Teks yang memberikan informasi berdasarkan fakta dan kenyataan disebut teks. A. Narasi. B. Fiksi. C. Non-fiksi. D. Deskripsi. Jawabannya yang C. Antonim dari kata Y tegas, Y adalah A. Ragu. B. Lugas. C. Jelas. D. Teguh. Jawabannya yang A. Kebiasaan membawa barang yang tidak diperlukan saat bepergian membuatnya tampak A. Hemat. B. Boros. C. Bijak. D. Sederhana. Jawabannya yang B. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dani gemar membaca buku cerita. 2. Susi sedang mencuci piring di dapur. 3. Ali membeli buku baru untuk pelajarannya. 4. Andi suka bermain sepak bola dan basket. Kalimat majemuk setara ditunjukkan oleh nomor A1, B3, C2, D4. Jawabannya yang D. Imbuhan P pada kata Y hitung, E membentuk kata A. Penghitung, B. Pemhitung, C. Penhitung, D. Penghitungan. Jawabannya yang A. Perhatikan gambar berikut. Sikap yang terlihat dari tokoh dalam gambar adalah A. Kreatif, B. Pemarah, C. Hemat, D. Pasif. Jawabannya yang A. Kalimat majemuk sebab akibat terdapat pada A. Ayah memasak di dapur dan ibu membersihkan rumah. B. Anak itu rajin belajar sehingga mendapat nilai bagus. C. Budi pergi ke pasar karena suka berbelanja. D. Rina membawa bekal dan kakaknya membeli jajanan. Jawabannya yang B. Contoh buku non-fiksi adalah A. Komik, B. Novel, C. Kamus, D. Cerpen. Jawabannya yang C. Langkah awal dalam menulis cerita adalah A. Menentukan tema,
B. Membuat ilustrasi. C. Menyusun daftar isi. D. Mencari editor. Jawabannya yang A. Setelah menulis naskah, penulis harus A. Menerbitkan naskah. B. Melakukan editing. C. Membuat ilustrasi. D. Membuat revisi besar. Jawabannya yang B. Unsur intrinsik dalam cerita meliputi A. Editor. B. Alur. C. Ilustrator. D. Penerbit. Jawabannya yang B. Perubahan kalimat langsung kapan kamu pulang menjadi kalimat tidak langsung adalah A. Ibu bertanya kapan aku pulang. B. Jika kapan aku pulang, tanya ibu. C. Ibu berkata kapan aku pulang. D. Aku bertanya kapan kamu pulang. Jawabannya yang A. Perubahan kalimat langsung kapan kamu pulang menjadi kalimat tidak langsung adalah A. Ibu bertanya kapan aku pulang. B. Jika kapan aku pulang, tanya ibu. C. Ibu berkata kapan aku pulang. D. Aku bertanya kapan kamu pulang. Jawabannya yang C. Kata boros memiliki antonim. A. Cermat. B. Hemat. C. Bijak. D. Pintar. Jawabannya yang B. Kata kerja dalam resep makanan yang menunjukkan tahap akhir adalah A. Masukkan. B. Campurkan. C. Aduk. D. Sajikan. Jawabannya yang D. Urutan membuat karangan bebas adalah A. Menentukan tema, menulis draft, menyunting, mempublikasikan. B. Menulis draft, menentukan tema, menyunting, mempublikasikan. C. Menyunting, menentukan tema, mempublikasikan, menulis draft. D. Mempublikasikan, menyunting, menentukan tema, menulis draft. Jawabannya yang A. Sinonim dari ceria adalah A. Murung. B. Gembira. C. Sedih. D. Marah. Jawabannya yang B.
Perhatikan gambar berikut. Bagian buku yang ditunjukkan dengan nomor 5 adalah A. Judul, B. Punggung buku, C. Penulis, D. Isi. Jawabannya yang B. Tema yang sesuai dengan gambar sekelompok siswa belajar bersama adalah A. Persahabatan, B. Perjuangan, C. Kekeluargaan, D. Pendidikan. Jawabannya yang D. Awalan P pada kata tulis membentuk kata A. Penulis, B. Pentulis, C. Penutulis, D. Pengtulis. Jawabannya yang A. Kalimat hiperbola terdapat pada A. Jalan itu seperti ular melingkar, B. Buku itu berbicara kepadaku, C. Langit menangis semalaman, D. Hatinya hancur berkeping-keping. Jawabannya yang D. Peribahasa buah tangan, Y berarti A. Hasil karya, B. Oleh-oleh, C. Kerajinan tangan, D. Hadiah. Jawabannya yang B. Banting tulang, artinya A. Bekerja keras, B. Beristirahat, C. Bermalas-malasan, D. Bermain-main. Jawabannya yang A. Kalimat yang menggunakan majas personifikasi adalah A. Angin malam menyapa lembut, B. Hujan deras mengguyur bumi, C. Jalanan licin di pagi hari, D. Matahari bersinar terang. Jawabannya yang A. Pokok pikiran teks tentang cita-cita adalah A. Semua orang memiliki harapan dan impian, B. Cita-cita bisa tercapai dengan usaha, C. Pendidikan adalah kunci utama, D. Semua jawaban benar. Jawabannya yang D. Sinonim dari kata ramah, adalah A. Murah hati, B. Sopan, C. Baik, D. Ramai. Jawabannya yang B. Tempat berlangsungnya suatu cerita atau drama disebut A. Setting, B. Alur, C. Amanat, D. Tokoh.
Jawabannya yang A. Pembicaraan antara dua orang atau lebih dalam teks disebut A. Dialog, B. Monolog, C. Prolog, D. Epilog. Jawabannya yang A. Tokoh yang memiliki karakter baik dalam drama disebut A. Protagonis, B. Antagonis, C. Tritagonis, D. Pendukung. Jawabannya yang A. Imbuhan mhe pada kata bawa menghasilkan kata kerja. A. Membawa, B. Pembawa, C. Terbawa, D. Bawaan. Jawabannya yang A. Peribahasa yang mengandung arti bekerja keras adalah A. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. B. Bersatu kita teguh. C. Banting tulang. D. Air beriak tanda tak dalam. Jawabannya yang C. Perhatikan grafik berikut. Jika grafik menunjukkan penjualan buah-buahan, buah yang paling laris adalah A. Mangga, B. Jambu, C. Apel, D. Jeruk. Jawabannya yang D. Kata dalam kurung ditambah imbuhan meh dan kan untuk menunjukkan makna perintah. Contohnya, kakak, ambil buku di meja itu. Kata yang tepat adalah A. Mengambilkan, B. Mengambil, C. Ambilkan, D. Diambilkan. Jawabannya yang A. Cerpen, novel, dan komik termasuk ke dalam jenis A. Cerita non-fiksi, B. Cerita fiksi, C. Artikel opini, D. Resensi. Jawabannya yang B. Paragraf yang memiliki kalimat utama di awal disebut paragraf. A. Deduktif, B. Induktif, C. Campuran, D. Deskriptif. Jawabannya yang A. Kalimat hatinya hancur berkeping-keping, menggunakan majas. A. Personifikasi, B. Hiperbola, C. Metafora, D. Simile. Jawabannya yang B. Idiom tinggi hati, memiliki arti
A. Sombong. B. Rendah hati. C. Giat belajar. D. Bekerja keras. Jawabannya yang A. Dalam cerita, tokoh yang menjadi lawan utama protagonis disebut A. Protagonis, B. Antagonis, C. Tritagonis, D. Pendukung. Jawabannya yang B. Kalimat langsung berikut diubah menjadi tidak langsung. Kapan kamu pergi ke sekolah? Tanya ibu. A. Ibu bertanya kapan aku pergi ke sekolah. B. Ibu bertanya, kapan aku pergi ke sekolah? C. Ibu bertanya kapan aku pergi ke sekolah? D. Aku bertanya kapan ibu pergi ke sekolah. Jawabannya yang A. Cerita yang berdasarkan hayalan atau imajinasi disebut A. Fiksi, B. Non-fiksi, C. Artikel, D. Biografi. Jawabannya yang A. Majas yang memberikan sifat manusia pada benda mati disebut A. Hiperbola, B. Metafora, C. Personifikasi, D. Alegori. Jawabannya yang C. Sinonim dari kata gigih, adalah A. Rajin, B. Tekun, C. Malas, D. Lelah. Jawabannya yang B. Contoh kalimat yang menggunakan majas metafora adalah A. Pikirannya seperti benang kusut. B. Buku itu menyapaku dengan isi yang menarik. C. Hidupnya seperti roda yang terus berputar. D. Dunia adalah panggung sandiwara. Jawabannya yang D. Teks non-fiksi bertujuan untuk A. Menghibur pembaca, B. Memberikan informasi faktual, C. Mengungkapkan emosi, D. Menceritakan pengalaman hayalan. Jawabannya yang B. Penulis cerita biasanya menyisipkan pesan moral pada bagian A. Penutup, B. Pembuka, C. Alur tengah, D. Judul. Jawabannya yang A. Kalimat berikut yang merupakan kalimat majemuk setara adalah A. Aku belajar agar mendapatkan nilai tinggi. B. Aku suka membaca,
tetapi adikku lebih suka menonton film. C. Hujan deras membuat jalanan banjir. D. Ayah pergi bekerja untuk menghidupi keluarga. Jawabannya yang B. Gagasan utama dari sebuah paragraf sering ditemukan pada bagian A. Judul, B. Kalimat utama, C. Kalimat penjelas, D. Alu. Jawabannya yang B. Penulisan imbuhan meh pada kata dasar yang diawali huruf S, I menjadi A. Mengsapu, B. Menyapu, C. Mesapu, D. Mensapu. Jawabannya yang B. Peribahasa yang artinya tidak banyak bicara tetapi banyak berbuat adalah A. Air tenang menghanyutkan, B. Tong kosong nyaring bunyinya, C. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, D. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jawabannya yang A. Tokoh pendukung dalam cerita disebut juga A. Protagonis, B. Antagonis, C. Tritagonis, D. Narator. Jawabannya yang C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.